Halo Sobat Hidup, kalian tahu nggak cerita tentang Ebzan, salah satu hakim yang pernah memimpin bangsa Israel? Beginilah ceritanya, setelah wafatnya Yefta, muncul seorang hakim baru bernama Ebzan. Ia berasal dari Betlehem. Namun hingga sekarang, para ahli masih memperdebatkan kota Betlehem yang dimaksud. Sebagian percaya ia berasal dari Betlehem di wilayah Yehuda di selatan, sementara yang lain berpendapat ia berasal dari Betlehem di wilayah Zebulun, bagian utara Israel. Berbeda dengan banyak hakim sebelumnya yang dikenang karena peperangan dan kemenangan militer, Ebzan memimpin dengan cara yang berbeda. Masa kepemimpinannya selama 7 tahun tercatat sebagai periode yang relatif damai. Tidak ada kisah peperangan besar. Kekuatan Ebzan bukan terletak pada pedangnya, melainkan pada kebijaksanaan dan pengaruh keluarganya. Ebzan memiliki keluarga yang sangat besar. Ia mempunyai 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Pada zaman itu, keluarga besar bukan hanya tanda berkat, tetapi juga lambang kekuatan sosial dan politik. Ebzan melakukan sesuatu yang sangat menarik. Ia menikahkan ke-30 putrinya kepada pria-pria dari luar kaumnya. Sebaliknya, ia juga membawa 30 perempuan dari luar kaumnya untuk menjadi istri bagi anak-anak laki-lakinya. Dalam budaya kuno Timur Tengah, pernikahan seringkali menjadi cara untuk membangun perjanjian damai dan memperkuat hubungan antar keluarga atau suku. Dengan adanya ikatan keluarga di banyak tempat, kemungkinan terjadinya konflik antar suku dapat berkurang. Jika suatu perselisihan muncul, mereka akan mengingat bahwa di antara mereka ada saudara, menantu, atau kerabat yang saling terhubung. Dalam tradisi Yahudi kemudian, muncul pula sebuah pendapat menarik. Beberapa rabi dalam tulisan Talmud mengidentifikasi bahwa Ebzan adalah Boas, suami Ruth. Kesimpulan ini didasarkan pada kesamaan asal daerah mereka, yaitu Betlehem. Menurut tradisi tersebut, Ebzan pernah mengadakan 120 pesta pernikahan untuk anak-anaknya, 60 pesta di rumah mempelai laki-laki dan 60 pesta di rumah mempelai perempuan. Namun ada satu hal yang menjadi cerita penting. Ia disebut tidak mengundang seorang pria saleh bernama Manoah, ayah dari Samson, karena dianggap miskin. Tradisi itu bahkan menceritakan bahwa karena kesombongan tersebut, semua anak Ebzan meninggal selama masa hidupnya. Pada usia tuanya, ia kemudian menikah dengan Ruth dan memperoleh seorang anak bernama Obed, yang kelak menjadi kakek dari Raja Daud. Walaupun banyak sarjana modern menganggap keduanya kemungkinan adalah tokoh yang berbeda, pendapat ini menunjukkan bahwa Ebzan dipandang sebagai sosok yang dihormati dalam tradisi Israel. Dan setelah memimpin Israel selama 7 tahun, Ebzan akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di kota asalnya, Betlehem.